Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ova Zaini, NIM 3419025, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Oke, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Produksi Penerbitan Pers dengan Bapak dosen Bapak Kuswandi MPDI. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis berita. Apa saja sih jenis-jenis berita yang harus kita ketahui? Yang pertama yaitu straight news atau berita langsung. Nah, berita ini disebut berita langsung karena jarak waktu dari peristiwa yang terjadi dengan penggalian data atau pelaporannya itu sangat berdekatan. Nah, biasanya prosesnya itu tidak lebih dari 24 jam atau 2 hari. Jika diberitakan 3 hari setelahnya atau lebih, nah ini bisa dikatakan berita itu basi untuk diberitakan. Yang kedua yaitu deep news atau berita mendalam. Nah, berita ini memiliki nilai yang berat, baik dari segi faktanya, penggalian datanya, dan dampaknya kepada masyarakat secara umum. Nah, proses penggalian data untuk teks berita ini memerlukan perencanaan, persiapan yang matang, dan analisa yang mendalam. Oke. Yang ketiga yaitu opinion news, yaitu berita pendapat, merupakan jenis berita yang berdasarkan pendapat pribadi dari sudut pandang seseorang tentang suatu hal, baik itu ide kreatifnya, pemikiran, atau bisa juga komentar terhadap sesuatu hal yang dianggap penting. Nah, yang keempat, interpretative news atau berita interpretatif. Nah, berita ini adalah berita yang dikembangkan dari straight news dengan tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Nah, jenis berita ini merupakan gabungan antara fakta dengan opini atau penilaian reporter atau narasumber. Yang kelima yaitu investigation news atau berita investigasi. Nah, berita ini merupakan berita yang mengembangkan sebuah berita yang didasari oleh penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Nah, itulah kelima jenis berita yang saya ketahui. Dan untuk selanjutnya yaitu soal untuk nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 yaitu bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online. Oke, untuk saat ini ya pengurusan aspek legal dari pembuatan atau pendirian pers online itu cukup mudah. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 yaitu tentang pers, dijelaskan bahwa satu, setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers. Yang kedua, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Nah, meski dalam undang-undang pers tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa sih bentuk badan hukum yang dapat digunakan untuk mendirikan sebuah perusahaan pers, namun Dewan Pers Indonesia menyatakan bahwa badan hukum yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas atau PT. Nah, syarat mendirikan PT yaitu yang pertama yang pertama ini pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, surat domisili. Yang ketiga ya, NPWP. Yang keempat, SIUP. Yang kelima, TDP, dan yang keenam, izin-izin teknis lainnya dari Departemen Teknis terkait. Nah, itulah syarat dari pendirian perusahaan pers online ya, dimana untuk di Indonesia ini dalam ranah praktek di lapangan perusahaan pers ini lebih banyak memilih bentuk badan hukum PT ya, perseroan terbatas seperti itu. Oke, untuk soal nomor 3 yaitu bagaimana sih cara merancang rubrikasi program ataupun konten yang baik. Nah, menurut saya ini melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, yang dimaksud perencanaan ini yaitu di mana kita memikirkan apa yang akan kita jadikan konten, apa yang kita akan jadikan program, dan apa yang akan kita jadikan rubrikasi atau rubrik seperti itu. Nah, di tahapan awal ini tidak hanya itu, kita perlu yang namanya
pembuatan tim penyusun dalam membuat konten maupun yang lainnya seperti itu. Nah, dimana ketika kita membuat sebuah tim dalam penyusunan tersebut bisa memudahkan kita dalam membuatnya, karena kita tidak boleh mengandalkan terus-menerus mengandalkan diri sendiri, tapi kita juga butuh orang lain ya untuk membantu kita dalam penyusunan tersebut. Nah, dalam tahap awal ini ada 3 kategori menurut saya. Yang pertama yaitu konten tersebut berisi informasi, contohnya ya, informasi mengenai keadaan penduduk di desa A setelah terkena tanah longsor, contohnya seperti itu. Terus informasi mengenai sejarah air terjun apa, seperti itu. Terus yang kedua yaitu berbentuk opini. Nah, bentuk opini itu seperti halnya artikel ya, yang mana opini yang kita buat itu bisa menarik perhatian dari masyarakat secara umum, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu kategori berupa hiburan. Nah, untuk hiburan ini pasti kalian sudah tahu lah bagaimana konten-konten yang berkaitan dengan hiburan di sosial media seperti YouTube dan yang lainnya itu banyak sekali konten-konten yang berisi hiburan. Nah, itulah kategori dalam tahap perencanaan. Terus selanjutnya setelah tahap perencanaan kita memasuki yang namanya tahap pembuatan. Nah, pembuatan di sini ya kita melakukan aksi seperti kita membuat kontennya, karena kita sudah melakukan perencanaan di awal, kita tinggal eksekusi saja. Kita tinggal membuat konten, membuat apalah seperti itu. Dan yang ketiga yaitu tadi evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan apa? Yaitu untuk di kemudian hari kita bisa membuat lebih baik dari hari ini, seperti itu. Jadi ketika kita merasakan ini konten sudah bagus, tapi kita perlu evaluasi lagi apakah ada kekurangan atau tidak. Nah, jadi ketika di kemudian hari konten yang kita buat bisa lebih bagus dari konten hari ini, seperti itu. Itulah ketiga tahapan untuk merancang sebuah rubrik-asi, merancang program ataupun sebuah konten. Soal nomor 4 mengenai apa sih konvergensi media itu. Nah, kalau menurut saya konvergensi media yaitu fenomena bergabungnya berbagai media yang sebelumnya dianggap berbeda, dianggap terpisah, seperti halnya media cetak maupun media elektronik. Contohnya televisi, radio, surat kabar, dan komputer. Nah, itu dijadikan menjadi sebuah satu kesatuan dalam sebuah media tunggal. Ya, dijadikan menjadi satu. Oke, konvergensi media juga merupakan proses penggabungan berbagai bentuk isi media yang terdiri dari teks, foto, gambar, audio, video, serta animasi dan lain sebagainya. Oke, yang mana ditampilkan pada salah satu platform seperti telepon seluler, laptop, televisi, dan komputer. Oke, melalui teknologi digital memungkinkan isi media dapat dikirim ke seluruh platform media, di mana kemudian konsumen dapat menikmati melalui berbagai platform seperti itu. Nah, contohnya seperti halnya Kompas ya. Kompas itu ada harian, Kompas TV, dan kompas.com. Di Kompas TV kita sudah tahu lah, biasa lihat di televisi. Kompas.com juga kita bisa lihat di ketika kita browsing ya di Google, itu banyak. Terus ada seputar Indonesia, meliputi harian juga, sindo.com dan RCTI dan lain sebagainya. Seperti itu merupakan sebuah proses konvergensi ya, proses penggabungan antara media cetak maupun dengan media elektronik, dijadikan satu ke dalam media tunggal, seperti itu. Oke, yang terakhir atau nomor 5 yaitu bagaimana syarat mendirikan lembaga pers. Untuk syaratnya itu tadi sudah saya
jelaskan di soal nomor apa tadi, soal nomor 2 yang mana sudah saya jelaskan. Namun untuk lembaga pers ini dikatakan sebagai lembaga pers yang standar ya, itu yang pertama, perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari badan hukum yakni PT atau perseroan terbatas. Yang kedua, perusahaan pers wajib mempunyai modal dasar minimal 50 juta, biasanya untuk media online untuk 50 juta ini, dan untuk media cetak modalnya akan lebih besar. Nah, yang ketiga, modal yang disiapkan sekurang-kurangnya mampu mengoperasikan perusahaan dalam waktu 6 bulan. Dan yang keempat, perusahaan pers wajib memberikan upah wartawan atau karyawan minimal sesuai UMK. Seperti itu. Yang kelima, perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum bagi wartawan atau karyawannya. Dan yang keenam, perusahaan pers memberikan pendidikan dan pelatihan agar wartawannya mengikuti perkembangan zaman dengan cerdas. Dan yang ketujuh, badan hukum perusahaan pers tidak boleh dicampur dengan usaha lain untuk kepentingan pribadi atau untuk melancarkan usaha di sektor lainnya. Nah, itulah kelima soal yang bisa saya jawab. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.